teknologi, sains, itu akan berangkat dari proses untuk mengetahui, proses untuk mencapai, proses untuk merenung, proses untuk berpikir tentang sesuatu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Islam dan Sains atau Islam, Sains dan Teknologi yang hari ini mengikuti perkuliahan yang pertama. Tentunya ketika kita berbicara tentang sains atau kita berbicara tentang pengetahuan, dan itu ketika kita lihat wujud daripada sains dan teknologi sebagai sebagai hasil dari apa yang dihasilkan manusia, bangunan pengetahuan ini, bangunan sains ini atau teknologi ini tidak mungkin kecuali dia dibangun dengan konsep akal yang benar. Contoh teman-teman adik-adik yang berada di Fakultas Pertanian, Anda akan berbicara tentang sains dalam dunia pertanian, teknologi dalam dunia pertanian. Adik-adik yang belajar di dunia teknik, baik industri, informatika maupun mesin, maka Anda akan berbicara tentang teknologi permesinan, teknologi dalam perindustrian, teknologi dalam dunia informatika. Nggak mungkin kita berbicara tentang teknologi ini, tentang sebuah pengetahuan, kalau pengetahuan atau ilmu ini berangkat dari akal. Dari akal sebagai fitrah yang Allah berikan, dan itu menjadi kekuatan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi tidak mungkin ketika kita menggunakan akal kita tanpa ada landasan, tanpa ada fondasi yang benar. Maka kekuatan antara sains, teknologi, dan Islam, atau sains dan teknologi dalam Islam. Islam ini adalah bagian dari penguat kekuatan yang memberikan penyelaras, penyeimbang, agar akal ini tidak salah dalam berpikir. Karena ketika akal salah dalam berpikir, berarti akal ini tidak menggunakan wahyu yang benar, tidak menggunakan tuntunan yang Allah gariskan di dalam Islam dengan benar. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan orang akhirnya tidak berimbang antara akal dengan wahyunya. Saya teringat apa yang ditulis dalam bukunya Muhammad Abdu dalam Tafsir Al-Manar. Kalaulah kita berbicara tentang wahyu, orang ini tidak mungkin mendapatkan wahyu kecuali ada petunjuk, ada hidayah. Nah, hidayah ini macam-macam. Ada hidayatul ilham, ya, atau yang dikenal dengan hidayatul wijdan. Berarti ada insting, ada naluri. Maka kadang-kadang orang mendapatkan wahyu berdasarkan insting atau naluri dia. Akal pun bisa menalar itu. Ya, menalar bagaimana insting, bagaimana perasaan, bagaimana naluri kita. Ada juga yang disebut dengan hidayatul hawas. Al-hawas itu ya indera kita. Kita punya mata, telinga, dan seterusnya. Nah, indera ini akan berfungsi dengan baik ketika akal ini merespon dengan baik. Nah, ada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, itu ketika dia memainkan inderanya. Bagaimana matanya melihat, bagaimana telinganya mendengar, bagaimana mulutnya berbicara, hidungnya mencium. Nah, ini kalau salah, maka tentunya hasilnya pun akan salah. Dan hidayah yang ketiga adalah hidayatul akli. Hidayatul akli ini berarti ada petunjuk Allah yang Allah kasih di akal. Biar akal ini berpikir dengan benar. Rasio kita ini, rasio yang mengendalikan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun di antara hidayah ini ada hidayatul wahyi. Hidayah yang disebut dengan hidayah wahyu atau hidayah agama Allah. Inilah yang mengantarkan kita mau berpikir untuk benar menyikapi pengetahuan yang berdasarkan, bersumber
dari akal yang sehat dan wahyu yang benar. Saya bicara tentang akal dulu. Akal itu secara bahasa disebut dengan bahasa Arab yang diakarkan kepada aqala yaqilu aqlan. Al-aqlu itu sering kita sebut ya akal. Padahal aqala itu artinya adalah adraka. Mencapai sesuatu, mengetahui sesuatu. Ada yang menyatakan aqala itu adalah fahima. Berarti dia memahami sesuatu. Ya. Ada yang mengartikan tadabbara wa tafakkara. Ada proses merenung dan ada proses berpikir. Nggak mungkin kan ketika kita mengatakan ini teknologi dunia pertanian, ini teknologi industri, ini teknologi permesinan, ini teknologi informatika, dan teknologi-teknologi atau sains-sains yang lainnya. Kalau tidak berangkat dari aqala itu tadi, dia harus mencapai sesuatu, dia harus mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, mengerti sesuatu, bahkan dia harus merenung. Tidak cukup merenung, berpikir tentang sesuatu itu. Sehingga runutannya, teknologi, sains, itu akan berangkat dari proses untuk mengetahui, proses untuk mencapai, proses untuk merenung, proses untuk berpikir tentang sesuatu yang benar. Maka akal tentunya harus menjadi sesuatu yang benar. Tidak boleh salah dia. Nah, ketika kita mengatakan akal itu sesuatu yang harus benar, maka al-aqlu itu akan dihubungkan dengan al-qalbu, hati. Hati nurani. Akal sehat ini kan akan berpikir tentang sesuatu yang sehat. Akal yang buruk, yang sakit, dia akan menghasilkan sesuatu yang sakit. Padahal, hati nurani daripada akal itu ketika diartikan dengan aqala, maka akal itu tidak akan salah. Asal dia bersumber kepada sesuatu yang tidak salah atau sesuatu yang kita sebut dengan sesuatu yang benar. Nah, adapun ketika kalimat yang kedua al-wahyu, ya karena kita akan membedakan akal dengan wahyu. Al-wahyu itu dia mu'arrab. Mu'arrab ini saya sebut ya apa ya? Dia sangat asing karena menjadi bagian yang boleh kita sebut dengan bagian yang diasingkan karena ini bagian dari bahasa Arab, al-wahyu. Ada yang mengartikan ini adalah isyarat, ada yang mengartikan ini bisikan, ada yang mengartikan wahyu itu adalah tulisan, bahkan ada yang mengartikan wahyu itu adalah Alkitab. Kita sering mengatakan pembacaan lantunan wahyu ilahi atau kalam ilahi. Maka ada yang mengartikan ini bisikan, ini isyarat, ini tulisan, atau ini adalah Alkitab. Ya. Artinya apa di sini? Dia seperti sesuatu yang didatangkan, sifatnya cepat dan tidak tampak, tersembunyi. Maka wahyu sering diartikan sebagai pemberitaan. Wahyu biasa diartikan dengan risalah. Wahyu juga diartikan ajaran, tuntunan, syariat yang Allah turunkan kepada para nabi maupun para rasul. Nah, kalimat ini sebenarnya yang mengantarkan kita untuk berpikir dengan benar ketika wahyu yang didapat. Ini sebagai tuntunan, sebagai syariat, agar ketika hasil yang kita hasilkan ini tidak salah. Berbicara tentang akal dalam Al-Quran, cukup banyak. Ada firman Allah seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Yang Allah menyatakan kepada kita, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'dih. Thumma yuharrifunahu min ba'dih ma'aqalu. Kata-kata ma'aqalu ini kan ada yang diubah setelah sebelumnya dia memahami, setelah sebelumnya mereka mengerti. Wahum ya'lamun. Dan sebenarnya mereka mengetahui dan memahami itu. Al-Baqarah
di ayat yang ke-75. Atau seperti dalam surah Al-Hajj, Allah menyebutkan di sini dengan kalimat afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apa mereka itu enggak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Padahal mereka punya hati. Yang dari hati itu mereka bisa memahami. Ya. Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya qulub, qalbun, hati nurani, dan dengan hati nurani itu mereka bisa memahami sesuatu. Nah, itu dalam surah Al-Hajj ayat 46. Dan masih banyak ayat-ayat Allah yang lainnya, ada yang di Al-Baqarah ayat 242, dalam surah Al-Mulk pada ayat ke-10, dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan tidak ada yang bisa memahami kecuali hanyalah orang-orang yang mengetahui. Artinya apa? Kalau orang ingin menjadi seorang saintis, orang ingin menjadi seorang teknokrat, dia pakar di dunia teknologi, pakar di dunia sains, maka tentunya dia harus memahami, mengerti, berpikir, menganalisa, merenung, memikirkan, bertadabur. Itu kan akal. Karena tidak mungkin akal melakukan itu, karena itu fungsi dan tujuan akal yang dia akan beriringan dengan apa yang disebut dengan wahyu. Disitulah manusia punya dorongan. Disitulah manusia akan bermartabat. Kalau akal yang dihasilkan, pikiran yang dihasilkan, renungan yang dihasilkan, yang difikirkan, itu benar. Maka ketika itu benar, maka tentunya tidak ada yang bisa dipersalahkan. Hasil teknologi yang dihasilkan pun akan berada dalam kebenaran. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk sedikit di posisi wahyu ya. Wahyu itu adalah risalah, wahyu itu kitabnya Allah. Banyak kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran yang menggunakan istilah wahyu. Tidak mungkin kita sebut satu-satu. Dalam Al-Quran ada 78 kali kalimat wahyu itu diungkapkan Allah. Auha yuhi. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Ini kan kalimat wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi. Dan itu bentuknya tulisan. Itu bentuknya petunjuk, tuntunan. Kalau orang berpikir dengan kedudukan wahyu itu dalam kehidupannya, maka secara tidak langsung akal ini pun akan benar. Akal menjadi potensi, akal memiliki modal, akal menjadi alat, tapi jangan sampai akal ini tidak berasaskan kepada wahyu. Maka membangun teknologi, membangun dunia keilmuan dan pengetahuan harus bersumber kepada wahyu. Karena wahyu adalah dasar dan sumber pokok dalam Islam. Orang ingin menjadi ilmuwan, dia ingin berpikir menjadi seorang saintis, maka landasannya adalah wahyu. Kenapa? Wahyu ini pedoman, tuntunan, syariat dari Allah. Ini menjadi landasan etik. Kenapa kita sebut landasan etik? Dia tidak mungkin memahami, mengerti, tanpa ada tuntunan yang mengantarkannya dalam hidup menjadi hidup yang lebih benar. Dasar Islam ketika meletakkan pengetahuan, meletakkan teknologi, ada landasan fungsional yang tidak lepas dari fungsi akal dan wahyu. Maka dari itu, mari sama-sama sebagai mahasiswa yang belajar tentang Islam dan sains, atau sains dan Islam, sains dan teknologi dalam Islam, bangun konsep akal yang benar, dan berkiblatlah kepada wahyu-wahyu Allah yang mengantarkan kita tetap selalu berada dalam kebenaran. Insya Allah, teknologi, sains yang dihasilkan tidak akan menyimpang dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.